Kisah Denny dan Suyatno, 11 hari hilang di Gunung Argopuro, belum usai. Yatno! Mbak Em! Ya, di sini! Tolong! Nggak kuat, Pak. Nggak jangka, Pak. Dan kali ini kita akan mendengarkan kisah dari Suyatno. Nah, kita bikin jalur. Nah, untuk jalannya itu kadang-kadang masih bara, masih menyala, Bang. Jadi ihdinas siratal mustaqim, jalan itu jembatan api itu masih ada. Bener. Jadi langsung pakai kayu gelondongan yang sisa kebakaran, Bang, yang sepaha itu kita bikin kayak jembatan, kita lewat langsung sambil gendong korban lagi, bikin jalur lagi. Halo, selamat malam Om Yatno. Malam, Bang. Nah, ini Om Yatno salah satu survival yang berhasil selamat 11 hari bertahan hidup di Argopuro. Ini kisah dari waktu episode Kang Denny ini menceritakan bertahan hidup, dan ini saya sudah menghadirkan Om Suyatno, yaitu rekan dari Denny, Kang Denny lah ya. Nah, Om Suyatno ini juga datang ke sini membawa beberapa bukti, salah satunya jaket yang dipakai pada saat itu waktu Kejadian di Argopuro. Ya. Kejadian di Argopuro. Boleh dikasih lihat nggak Om jaketnya Om? Ini. Nah, ini jaketnya masih disimpan nih. Nah, ini salah satu jaket yang saya pakai. Jadi masih utuh, masih ada, saya simpan. Dan di sini juga kelihatan mulus, tapi di sini agak ini, Bang, ada cacat, Bang. Nah, ini cacatnya karena apa nih? Nih, Bang. Jadi ada kayak luka bakar, Bang, di sini. Kalau dipegang bisa kerasa, Bang, kasar. Oh, iya. Ini halus semua. Kalau polar kan gini. Ini jenisnya polar kan. Ini kayak bekas setrika, Bang. Jadi kayak masih kaku ya? Iya, mungkin kalau di kamera nggak begitu detail ya. Ini jadi kayak kaku. Nah, ini bekas gendong korban, Bang. Karena korban kebetulan pakai celananya celana kanvas mirip dengan yang saya pakai. Nah, itu salah satu ilmu kenapa harus di lapangan pakai kanvas, Bang. Kalau kebakaran aman, dan kalau dingin tidak terlalu dingin, kalau panas pun tidak terlalu panas. Nah ini jaketnya salah satu jadi yang saya pakai lah ini. Saksi mati perjalanan 11 hari di Argopuro. Ya, ini masih ada, saya simpen. Om Yatno ini kan dulu masih suka foto-foto nih ya? Ya. Dan dia membawa juga bukti dari foto-foto waktu Betul, kejadian Bang. di sana. Masih ada sebagian, Bang. Boleh dikasih lihat Om? Oh, boleh, Bang. Izin. Kebetulan ini ada foto. Ini foto teman Komeng. Ya, boleh dikasih. Ada. Nah, ini fotonya ya. Ini adalah foto serah terima korban sama Kapolsek ya? Kapolsek Pasimamora, Pak. Pasimamora. Namanya, Kang. Bang. Nah, ini nih fotonya nih. Nah, jadi ada semacam upacara kecil, Bang. Kita serahkan Nurohim, terus Baim, panggilannya ke Kapolsek, dan Kapolsek menerima, dan selanjutnya itu evakuasi oleh warga. Om Yatno, ini teman-teman kan penasaran nih sama cerita dari Om Yatno nih, terutama waktu ditinggal sama Kang Denny pada saat itu. Yeah. Nah, ini cerita nanti kita bakal dengar secara detail seperti apa dengan gimana, bahkan pendakian Argopuro ini merubah hidup Om Yatno sampai saat ini. Betul. Ini sangat luar biasa. Pokoknya teman-teman nonton ini sampai habis. Di situ nanti kita bakal mendapatkan pesan-pesan lebih detail dan bisa menjadi pelajaran hidup juga bagi kita semua. Oke. Amin. Bagi teman-teman semua yang mau menjadi narasumber, langsung aja kirim cerita kalian yang bakal gue cantumin di bawah sini. Dan jangan lupa juga dengar kita di Spotify dengan keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi. Segmen Pendakian Horor dimulai. Orukannya jika tidak siap. Jadi pertama kita gitu, tahun 2002 itu perjalanan itu maraton disebutnya kalau dulu itu kan ya. Yeah. Perjalanan dua gunung, Raung sama Argopuro. Pertama kita berangkat ke Raung aman, begitu kita geser ke Argopuro ya seperti biasalah seorang pendaki yang tertib. Kita harus mengurus perizinan. Kalau dulu gampang, Bang. Ngurus izin itu bawa foto KTP, kita daftar kayak semacam buku tamu itu, buku tamu. Dan kalau di Argopuro dulu di Polsek Kurci itu nggak usah bayar.
Dosa bayar. Iya, lapor. Dan di situ pas begitu lapor itu kita nggak dicegah, nggak ada cerita itu. Dan kita ya naik biasa seperti biasa kita naik. Begitu di hutan Damar, situ ketemu rombongan dari Jogja juga. Kita komunikasi lagi, ngobrol, nyapa lah biasa. Bang, ini dari mana? Dari Jogja katanya. Gimana di atas aman-aman? Ya udah kita pede naik aja sampai Taman Hidup. Kita di situ ngecamp. Itu pun bukan namanya ngecamp, biasanya kan orang pasti sedikit bikin api, nonton keluar, lihat-lihat gitu suasana. Nggak ada tanda-tanda api. Ya, di situ istirahat, buka camp, suasananya sahdu kalau dibilang kabut-kabut tipis. Ya sepi, tidak ada orang satupun. Tidur aja nih, tidur. Bangun jam 4 subuh. Pagi jam 5, jam 6 kita prepare. Berangkat lagi jam 6 pagi itu ke rencana ke Cisentor. Oh, oke. Nah, dari Taman Hidup jam 6 pagi. Kita jalan. Karena medan di Argopuro itu kan landai, muter-muter, karena kebetulan saya kali kedua ke situ. Oh. Ya, jadi jalan, pertama nggak ada apa-apa. Begitu kita udah lewat Aing Kenik apa? Mungkin orang Madura lebih paham itu bahasanya, kalau katanya itu air kecil. Aliran air kecil. Iya, itu bahasa Madura ya. Ya. Cuman saya nggak tahu Aing Kenik atau apa gitu ya. Udah itu istirahat, kita langsung jalan. Nah di situ begitu mau menuju Cisentor, lihat korban bang. Orang minta tolong. Lihat kita lewat, dia minta tolong. Lagi ini kebakar kakinya bang, kejebak. Di situ langsung stop. Aduh gimana ngambil keputusan? Kita lanjut atau udahlah kita amanin dulu kata saya. Udah amanin. Ternyata kita nggak bisa evakuasi waktu itu bang, apinya makin gede. Jadi kita tarik mundur ke Aing Kenik, ke air kecil itu, sumber air. Kita tarik dulu mundur, karena berpikir saya waktu itu dalam latihan survival itu kan, kita bisa bertahan 3 menit tanpa udara, 3 hari tanpa air, 3 minggu tanpa makan. Jadi air dulu kita amankan di Aing Kenik itu. Nah, begitu api udah agak reda, kita cek lagi, langsung mereka udah bisa jalan, kita bantu. Nah, kita ngecamp di Aing Kenik itu. Ya. Kita harus bertahan. Ya. Kita dapat tuh udah air aman. Kalau dinamis kita harus bergerak, lihat kondisi air, kedua bawa korban agak riskan. Nah, kita putuskan kesepakat untuk statis. Kita bertahan, bang. Oke. Saya nyampe posang kene, apinya motong. Oh. Begini. Jadi kita terpisah. Oke. Padahal itu dekat, hanya 50 meter lah. Masih aman. Kita diriin tenda, diriin camp di posang kene itu. Tapi yang 2 masih nyangkut di atas dengan keadaan api Yang udah meluap segala macam itu. Meluas itu. Nah, jam 7 malam sudah nggak ada sautan lagi. Nggak nyaut bang. Nah itu saya berdua sama teman, wah nih lewat nih orangnya. Udah berpikir begitu kan. Sempat berpikir begitu kan. Sana apinya udah emang itu terbakar itu. Jalurnya juga kebakar udah. Wah ini lewat nih. Udah akhirnya saya tunggu aman, saya nggak berani jemput ke lokasi dia karena masih ngebul. Nah, nggak tidur juga malam itu di posang kene itu. Itu berarti hari kedua nggak tidur. Karena nungguin sautan dari dia tuh. Nah, saya jemput jam 5 subuh. Baru saya berani jemput berdua. Ternyata masih hidup bang. Dalam keadaan berpelukan. Melindungi, si temannya itu melindungi temannya yang terluka. Peluk begitu. Di sekelilingnya itu udah jadi bara semuanya. Udah gosong semua. Udah gosong, ini udah api. Alhamdulillah tuh masih hidup tuh. Kenapa nggak nyaut nggak
nggak dijawab sama dia. Udahlah, saya tarik ke pos angkene itu. Akhirnya kita jadi berempat. Tadinya dia berdua, saya berdua, jadi berempat di sana. Sama-sama bertahan dari kepungan api. Bertahan hari-hari yang berat buat saya kan, karena kebetulan saya kan punya keluarga tuh Bang. Dari anak Jogja yang 2 itu, terus saya sama Denny, cuman saya yang udah punya keluarga Bang. Jadi hari-hari menunggu hari itu, pikiran saya pasti Sabtu Minggu ada yang naik. Target saya minta bantuan, suruh bantu evakuasi. Jadi tiap malam itu kerjanya kita itu ngeronda Bang, tugas masing-masing itu untuk matiin api. Setiap malam? Iya, karena penyebab api kan itu biasa semak belukar itu. Jadi biar nggak pohon besar terbakar di sekitar tenda camp itu. Jadi tiap 5 menit itu dengar kayak suara perang mungkin Bang. Blung, jadi suara apa? Pohon tumbang yang gede-gede itu. Yeah. Karena Argopuro kan pohonnya gede-gede itu. Pinus yang kebakar, blung. Kadang-kadang ada suara menjerit Bang. Blung. Mungkin binatang atau apa, walau alam ya. Udah kita kadang-kadang udah kayak makanan semalam itu. Kalau udah datang malam itu paling ngeri. Kalau siang api nggak begitu cepat merambah. Kalau malam itu karena anginnya lebih kenceng ya, cepat dan kelihatan merah. Satu hari, 2 hari, 3 hari. Yang paling saya rasakan ngeri adalah pas hari ke-9 Bang. Hari ke-9? Hari ke-9 itu kita udah pasrah karena udah capek mungkin ya. Udah nggak ada yang ronda, tiba-tiba pohon tumbang. Deket tenda Bang. Seandainya takdir berkata lain, tenda ketutup, sama kayu itu yang gede itu, kita semua udah nggak ada. Tapi alhamdulillah kita masih dilindungi dan sebelah tenda masih. Di situ bengong langsung, aduh mau ngapain, udah putuskan kita turun. Lalu kita cek jalur, ternyata ya aman lah untuk turun. Dan yang bawah udah mulai kebakar. Yang bawah dari Aing Kenik itu udah kebakar semaknya. Jadi patokan saya kalau udah kebakar sekali itu untuk nyala lagi agak susah. Karena udah habis semaknya. Kita turun pelan-pelan waktu itu. Turun begitu sampai jam 2 kita berhenti dulu Bang karena ada insiden kecil juga. Tiba-tiba ada rombongan kera Bang. Oh, oke. Tetek naik ke tebing, tiba-tiba batu segede rumah itu jatuh Bang. Gulutuk. Mental kita down lagi Bang. Karena batu itu kan diketok oleh akar. Iya. Akarnya kebakar, keinjak oleh monyet, itu jatuh Bang. Aduh. Kita udah jam 3 bengong aja udah, aduh kita gimana ini? Kita ngecamp lagi Bang, kebetulan kita kan bawa air 5 liter Bang sama botol aqua. Sorry, saya sebut merek ya. Botol air mineral ya. Jadi fungsinya itu untuk ngebasahin Bang, si yang dari jeligen itu. Sepatu itu harus tetap basah. Untuk mencegah kebakaran kayak lokasi korban Nurohim itu. Jadi 3 orang kita tuh sepatu selalu dibasahin Bang, begitu kering basahin lagi. Jadi takutnya kita nggak sengaja nembak, nginjek api atau bara atau sekam yang terbakar itu kita minimal aman. Jadi airnya juga lumayan boros. Kita ngecamp di situ semalam, kita pasang flysheet karena kita waktu itu yang dibawa itu cuma daypack Bang. Carrier semua tinggal, udah kesepakatan kita. Bawa yang penting. Kalau saya bawa mungkin sisa makanan, terus bawa flysheet dan kamera Bang. Karena menurut saya kamera sama golok waktu itu. Tramontina sama Peso, Teddy Cardin. Dan kamera itu memang masih ada filmnya, jadi kita bisa dokumentasi waktu itu. Saya bawa, udah kesepakatan kita turun. Jadi kita masih bisa ngambil suasana kebakaran dan sebagainya Bang. Udah ngecamp semalam, udah sarapan, jam 8 kita briefing lagi, kita turun Bang. Dan turun itu karena medannya itu savana Bang. Dan jalurnya itu hilang. Karena kebakar. Iya. Aduh, jadi agak-agak susah Bang kita ini ya. Jadi kita, ya alhamdulillahnya saya sedikit dibekali ilmu navigasi. Terus kalau dulu mau naik gunung kan kita harus beli peta topografi ya. Kita bawa alat kompas, topografi kebetulan ada di Geologi Bandung, kita beli dulu. Jadi udah disiapin semua. Nah kita bikin jalur. Nah untuk jalannya itu kadang-kadang masih bara, masih menyala Bang. Jadi ihdinas siratal mustaqim, jalan itu jembatan api itu masih ada bener. Jadi langsung pakai kayu gelondongan yang sisa kebakaran Bang, yang sepaha itu kita bikin kayak jembatan, kita lewat langsung sambil gendong korban lagi, bikin jalur lagi. Jadi harusnya yang waktu cuman tempuh dari
aing ke taman hidup sehari itu sekitar 6 jam 7 jam itu bisa makan waktu itu 2 hari bang, 2 malam ketahan. Ya. Nah kebetulan saya dapat info juga dari penduduk setempat bahwa di atas taman hidup itu Punggungan itu ada jalur bang. Jalur? Iya ada jalur bang, jalur zaman Jepang itu masuk mobil gede. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau ke situ boleh dicek di atas Punggungan Taman Hidup itu ada. Sini ada Punggungan, ada jalur sederet mobil bang. Dan itu ada bang? Ada bang. Nah saya tadinya alternatif lewat situ, pinginnya bawa korban ke situ. Jadi dibawa ke timur kan, karena relatif lebih aman, karena kelihatan belum kebakaran. Saya cek ke situ, ada jalurnya bang, cuman udah rapet pohon semua. Nah situ udah nggak mungkin kalau bawa korban. Tadinya korban itu pakai tandu bang, pakai sarung. Yeah. Cuman kalau bawa korban hidup itu lebih susah ternyata bang. Mending bawa jenazah. Kenapa tuh? Jadi orang hidup itu ya, walaupun dia kan masih ada rasa ya, kalau kesentuh oleh akar atau kayu itu langsung ngejit, kita kan kaget, kasihan juga ya. Akhirnya kita sepakati jadi digendong. Tadinya udah pakai sarung, kita udah sepakati karena nggak nyaman, jadi udah digendong aja. Gendong, langsung udah ketemu jalur, naik. Jadi kita sistemnya estafet bang. Saya misalnya bikin jalur, nanti rekannya yang dari Jogja itu gendong. Maju lagi saya bikin jalur, saya gendong lagi. Cuman waktu itu ada insiden kecil bang, yang hampir-hampiran membuat akal sehat saya juga hilang, dan akal rekan si korban juga sebenarnya udah hilang bang. Ada insiden kecil yang saya tidak duga. Begitu saya udah bikin jalur, udah bagus sekitar 50 meter, saya mau jemput lagi, ternyata rekannya jatuh bang, dijatuhin. Si korban? Ya, si Nur Rohim bang, sama rekannya. Padahal secara logika, secara fisik itu tinggi besar dia bang, rekannya bang. Kalau saya waktu sama Dini ya masih kurus kan, belum kayak bomber, masih kecil kurus waktu itu. Dia dijatuhin, saya kaget. Di situ saya, marah bener bang. Golok Tramontina disimpan di leher bang. Binatang, bahasa binatang terus, anjing goblok bangsat kamu. Saya niat turun dari awal, saya bisa sama teman saya. Karena kamu, teman kamu, saya tahan. Kenapa kamu jatuhin teman kamu? Dia matanya kosong. Kalau secara logika dia ngelawan, dia lebih besar, saya pukul aja tumbang bang. Tapi dia memang mentalnya udah kena bang. Udah dipegangin sama Dini. Nah di sini pentingnya ada body yang atau rekan yang bisa mengingatkan. Dini langsung ngegabruk bang. Ngegabruk bahasa Sunda, memeluk bang. Ngegabruk dia langsung. Udah jangan sarwana, jangan sama. Ini tenang. Dini sampai berkaca-kaca gitu, sambil gemeter bang. Masih anjing bang. Udah. Langsung saya istighfar. Udah tenang. Langsung si korban samperin, Kang, saya nggak mau lagi digendong sama catur. Ya udah, gendong sama saya aja. Udah. Jadi kalau misalnya si korban bikin jalur, karena tugas saya bikin jalur bang. Ya secara alhamdulillah gitu saya agak paham. Jadi bikin jalur, udah ketemu, kasih kayu gitu, kayak simpen si korban di tempat yang aman. Saya gendong lagi bolak-balik. Nah itu yang menghabiskan energi saya bang. Sampai hidung saya berdarah bang, mimisan sama asap. Karena asap? Karena asap dan ngos-ngosan itu bang. Wah udah gitu pas sekitar jam 2:30 mungkin bang, saya udah kepayahan. Ini udah gemetar karena kan kita udah survive ya. Survival itu kurang makan, kita gendong. Itu udah nggak kuat, langsung saya briefing, udah putuskan turun cari bantuan karena saya lihat di atas taman hidup ke bawah itu dari hutan lumut itu bang, nggak ada api bang. Karena di situ nggak ada semak belukar karena rapet. Jadi di bawahnya nggak ada semak, jadi aman bang. Saya putuskan langsung waktu itu air sebotol mineral dibagi 2 bang. Kita sepakat ini bawa setengah ewang. Tahu nggak bang setengah ewang bang? Setengah botol. Ya setengah ewang, jadi dibagi 2. Kalau kata sudah setengah ewang lah, masing-masing setengah gitu. Kita bagi 2, air mineral bawa sama dia, saya juga setengah bang. Langsung kita bareng-bareng bikin bivak. Bivak juga seadanya bang. Betul kata Bang Komeng, kita bikin cuma dari pohon, ada cagak gitu bang, sedang bang. Kita bikin kayu lah, kita cari bekas-bekas kebakaran itu, daun-daun kita tutup untuk nahan angin aja. Dan itu cuma untuk berdua, kita selonjoran gitu. Bertahan. Berarti di sini titik awal mula kita berpisah bang. Om Yatno sama Kang Denny pisah. Iya, pisah.
Bisa sama Denny sama Catur itu kan turun ke bawah. Dan saya sudah tidak tahu cerita di bawah gimana, nggak tahu. Tapi pada intinya di bawah udah aman bang, yang saya lihat. Cuman pesan terakhir sebelum saya bisa dengan Denny kan kita kesepakatan bang. Den, begitu kamu turun ke kampung, tolong telepon sahabat saya, namanya Ojos. Nama aslinya Anjang Suhendar. Itu kebetulan anak Wanadri, dan beliau itu yang banyak ngajarin saya navigasi bang. Saya turun berdua sama teman korban. Nah, lo ikut, gue bilang. Nah, cari bantuan. Saya tahu jarak saya dari Cemoro 5, Hutan Lumut, base camp, itu kalau turun bisa 5 jam. Bisa 5 jam. Dengan jalur yang jalur benar, gitu kan. Oke, saya turun. Bawa air setengah. Nah, sebelum turun kita bikin bivak dulu buat teman saya sama si korban bisa beruntung, karena tenda semua kayaknya ditinggal, hanya bawa badan doang, bawa badan sama air doang, saking pingin pulangnya. Udah bikin bivak, jam 3:30 jam 4 turun. Saya nggak tahu kayak kesetanan kayak apa itu, takut. Saya tuh maghrib udah di kampung Kang. Yang tadinya itu harusnya 5 jaman, nggak tahu itu larinya seperti apa, jangan seperti apa, tahu-tahu habis maghrib itu, kok udah di sini aja, udah di desa, meskipun salah desa, hanya karena kayaknya ini salah jalur apa gimana, saya datangnya bukan di desa yang seharusnya, di sebelahnya, beda punggungan, ngikutin aliran kali. Nah udahlah, udah nyampe desa, habis maghrib. Nah, ketemu tuh Polsek Krucil tuh, masuklah saya. Mas siapa katanya? Nah, Mas siapa? Kan saya daftar Pak gitu. Saya tuh lagi di atas Pak, kebakaran. Iya tahu itu kan kebakaran. Mas di sana? Iya katanya. Dia juga kaget ada orang di atas lah. Nah, ketika saya lagi di rame-rame begitu, ada yang lagi packing di dekat di ruangan sebelah. Kayak kelompok pendaki mau naik juga, cuman kayaknya nggak boleh naik gitu kan. Nyamperin yang satu, kenapa bang, kata dia, teman saya kejebak di atas, 2 orang, yang satu kakinya kebakar, yang satu enggak, cuman di area Cemoro 5. Wah gila lo gini ya. Udahlah, nah si anak ini yang berenam ini dia dari Jakarta, mau ini juga naik Argopuro juga, ternyata ditutup kan kebakaran. Terus apa kata polisinya, kata dia nih, polisi nggak bisa jemput sekarang, besok pagi. Cuman gue bilang ke teman, sempat nitip pesan jam 12 malam pasti ada yang ngejemput ke sini, nggak tahu siapa. Ya mungkin lo paling. Ya udahlah gue yang berangkat, kata dia. Yang si anak itu nawarin diri gitu. Gue yang berangkat. Iya, dari Jakarta. Gue yang berangkat. Biarin penduduk sama polisi mah besok aja. Ngomong lah ke polisi gini, oh udah silakan, bagus kata dia, kalau mau berangkat dibolehkan yang 6 pendaki ini berangkat, tapi dibekelin nasi bungkus apa yang enak-enak buat teman saya yang di atas sama korban. Iya, terus saya kasih peta, ini di sini lokasinya. Berangkat dia malam-malam tuh, habis sisa. Kan detik demi detik serasa lama banget bang, karena menunggu adalah sesuatu yang sangat membosankan lah. Betul. Menurut paribasa, udah gitu kita udah nunggu lama, mulai dari habis asar, terus menjelang maghrib, udah mulai agak gelap. Sekitar jam 7 habis isya kita sholat berjamaah dengan duduk itu, tayamum. Mulai itu bang, dengar suara gamelan bang, ningnong ningnong. Aduh ya, ini suara apa, kata saya. Saya udah merinding bang, aduh ini gimana, langsung Im, si korban Rohim itu, panggilnya kan Mbak Im, dengar nggak suaranya? Dengar Kang. Waduh gimana? Wirid sebisa-bisa bang. Aduh. Kan menurut kepercayaan saya bang, yang saya dengar seperti di Lawu kan, di gunung-gunung Jawa yang lain juga kalau ada dengar gamelan itu adalah sesuatu hal yang gaib, dunia gaib
mengarahkan pikiran kita. Kalau kita tidak sadar itu akan dibawa ke dunia mereka. Oke. Yang saya pahami begitu. Dan kita juga semua paham, maksud saya sama Mbak Im juga paham. Cuman Mbak Im waktu itu bercerita, Kang, nggak usah takut Kang, masalah kematian mah udah ada yang ngatur. Sak aneh, kenapa begitu pede orang saya ketakutan setengah mati kematian, dia begitu pedenya Bang. Karena saya pernah mengalami mati Bang. Mbak Im ini? Mbak Im itu ternyata selama ini dia nggak cerita, begitu berdua dia cerita, saya pernah mati pas umur sekitar 12 tahun, kelas 6 SD. Ya dia lagi di depan rumah, tiba-tiba tidak sadarkan diri Bang dia. Dia metik buah jambu. Langsung dia udah nggak inget aja. Pas sadar-sadar itu dia lagi mau dikafanin Bang. Mati suri. Mati suri Bang mungkin kata bahasa itunya. Jadi di situ ada pesan juga, kalau orang dulu kan sandekala jangan di luar. Pergeseran antara siang dan malam itu maghrib itu pas adzan, anak kecil biasanya nggak boleh, takut dibawa apa lah gitu ya. Lampor kata Jawa itu. Itu terjadi pada Mbak Im Bang. Jadi pas maghrib itu dia nongkrong di teras, dia nggak sadarkan diri Bang. Kayak alam bawah sadar udah Dia sadar. Nah begitu dia cerita, Kang saya itu dibawa ke alam tidak sadar itu tiba-tiba kayak masuk ke asap, awan. Naik kata dia. Terus kata dia itu ketemu kakek-kakek jenggot panjang, bajunya putih-putih. Pesan terakhir apa? Kamu belum waktunya, udah turun lagi aja, pulang tuh. Sadar-sadar lagi dikafanin Bang. Kata Mbak Im itu yang begitu pede. Dan dia bilang, Kang saya sebenarnya secara tidak langsung suka bisa lihat gaib. Dan pas batu jatuh itu sama monyet itu, dia yang dia lihat itu Hanuman Bang. Raja monyet. Raja monyet, dia marahin. Ngapain kamu Im, cenah kesini? Kamu cuma akan disiksa aja, sana turun katanya begitu. Kata Mbak Im cerita ke saya tuh. Ternyata kan benar dijatuhin di bara itu Bang. Jadi dia itu kan sekarang udah tahu alur ceritanya. Nah, karena waktu itu kan ngobrol lah ngalor ngidul ya, mengisi waktu sambil zikir, udah itu selang sekitar jam 12 malam kan habis Isya, jam 8 denger gamelan, terus ya kita ngobrol sambil dikir mengalihkan konsentrasi biar nggak denger dikir itu. Tiba-tiba sekitar jam 12 mungkin Bang, saya lihat jam, ada orang manggil-manggil Bang. Kita kan halusinasi ini mah, kata saya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, pas ke-5 kali Bang. Im, ada yang manggil, Mbak Im, ya no, tapi jauh Bang. Mbak Im datang, udah ke-5 kali nih. Dengar Mbak Im, dengar sana. Hitung 5 kali, udah aman. Berarti ini benar manusia kata saya, bukan halusinasi. Udah saya coba turun, kelihatan ada api Bang. Kedip-kedip lampu senter gitu. Saya di sini, kasih kode juga kedip-kedip. Mbak Im ya tuh saya di sini, terus kasih tahan kode biar tahu posisi kita Bang. Terus sampai situ langsung sekitar jam 12 datang Bang, 3 orang Bang. Waktu itu saya belum tahu namanya itu Komeng. Cuman kan yang saya agak kaget kan saya pesan sama Denny, Den tolong telepon Ojos atau Enjang Suhendar, anak Wanadri atau organisasi Wanadri. Lalu kenapa saya harus memanggil Wanadri minta bantuan? Karena setahu saya Wanadri itu kan ada tim kayak anggota muda yang siaga SAR Bang. Piket di sekretariat. Kedua ada dana khusus dan ada alat khusus yang tinggal berangkat gitu. Udah siap semuanya. Makanya saya banyak berharap waktu itu ke Wanadri. Yang datang begitu saya senterin, wah ini lapak kaki nih, udah manusia semua. Pas lihat ke dada ada tulisan di sini PDW 2009. Saya makin kaget lagi. Kan pesan saya ke Denny jemput sama Wanadri. Kan baru selang berapa jam, dari jam 3 sampai jam 12 malam. Kok Wanadri udah datang? Saya kaget di situ Bang. Aduh, kaget kok Wanadri di situ, saya kaget. Bang Wanadri, ya Wanadri. Di situ mulai buka pembicaraan lah. Tapi kita belum kenalan. Belum kenalan langsung. Ini ada titipan dari bawah dari Denny. Kita makan nasi bungkus. Cuma 2 Bang. Mereka pada ngomong liatin kita makan bertiga karena kita nggak tahu ya Bang ya. Dia udah makan atau belum, yang saya pikir lah udah kita ngisiin perut aja. Dari situ udah makan beres langsung dia minum kopi kayaknya atau nggak tuh teh manis lah mungkin di termos kalau dulu kan zaman termos itu dia minum. Tadinya kata si Abang Komeng karena tapi belum tahu namanya Komeng itu ya. Kang kita ngecamp di sini aja. Jangan Bang,
takut ada api, kata saya teh. Karena kalau angin datang pasti ada api. Bener bang, selang seperempat jam bang. Api itu. Retak. Udah datang diserang api bang. Langsung Komeng itu, saya masih ingat persis bang. Tutup teras itu 3 kali jatuh bang. Gemeter. Tutup jatuh ambil lagi. Udah bang, langsung bang. Tolong senterin jalur aja bang. Biar korban saya gendong. Bawain saya gendong. Baru serang 5 menit itu bang, api di atas kepala bang. Jadi kayak semak belukar tapi terowongan bang. Jadi ada jalur kan kadang-kadang kita lewat di atasnya banyak. Itu semak. Nah itu kebakar bang. Saya asli bang tiarap sampai tiarap gini. Cuman waktu itu yang saya suplemen saya ya. Saya takbir bang. Si Baim itu si korban. Kalau dia ngomong takbir saya siku. Takbir Allahu Akbar. Ya mohon maaf untuk yang agama lain ya yang mungkin menonton. Jadi semangat saya waktu itu termotivasi karena takbir itu capek pun hilang. Dia pegang di sini sampai keluar dari zona api itu baru digendong lagi bang. Dan waktu itu emang betul kata Komeng, full saya hampir gendong sampai ke taman ke hutan lumut bang. Karena ya pesan dari Baim itu kan, saya nggak mau digendong sama yang lain. Wah ya saya karena amanat saya gendong, alhamdulillah. Sekitar 20 menit atau 30 menit waktu itu sampai ke hutan lumut bang. Jadi perbatasan hutan lumut ujungnya. Padahal kalau kita jalan itu sekitar 25 menit itu udah taman hidup bang. Karena waktu itu kelelahan kita ngecamp di situ. Di hutan lumut. Di hutan lumut. Mungkin nanti saya share fotonya karena sebetulnya saya fotonya. Jadi mereka pasang tenda. Nah di situ kita baru buka ngobrol siapa namanya. Ternyata waktu itu namanya yang dari Wanadi itu Komeng. Nama aslinya Agung Sucipto. Nah di situ mulai ngebahas teman saya juga ada katanya tahun 2009 Kang Uwi katanya. Itu mah komandan anggota muda katanya. Jadi makin akrab kan. Ternyata yang satu Bang Ame bang. Saya mulai tahu. Terus yang satunya lagi namanya Anang yang suara kenceng gitu yang teriak-teriak Anang. Nah karena saking bahagianya bang semalam saya nggak tidur bang. Ngobrol aja. Bang Komeng, Kang ini mau tidur. Dalam udah dikasih sleeping bag, udah disiapin. Enggak bang, makasih. Saya mau ngobrol dulu aja. Silahkan aja tidur di tenda. Dari situ kan ngobrol dari Jakarta dan sebagainya. Saya tahu itu. Kebayang bang, zaman dulu naik gunung kan, dari Jakarta naik kereta, naik angkot, turun angkot, bawa keril kan segede gaban kan. Nah itu perjuangan untuk nyampe ke situ kan. Begitu baru datang, langsung suruh naik. Wah perjuangannya juga luar biasa bang Komeng tuh. Jasamu abadi bang. Di situ jadi saudara bang. Sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Kalau ikat nggak kuat bang. Kadang nggak jangka bang. Gak kebayang ya. Sudah bertahun-tahun akhirnya dipertemukan waktu podcast Denny. Iya bang. Dan saya nggak tahu cerita sesungguhnya dari Komeng kan, baru begitu nonton saya sekeluarga sampai nangis bang. Sama anak saya, wah pak kenapa nggak cerita? Maksudnya gitulah. Karena sepintas saja kalau cerita dari Bang Komeng, ternyata ya itu yang terjadi bang. Nah semalam saya nggak tidur, Bang Komeng tidur di dalam tenda. Walaupun bukan maksud Bang Komeng ya, kalau saya udah dipersilahkan untuk tidur di dalam. Cuman waktu itu karena saking bahagianya. Dan kalau kata kayak orang lebaran abang, kesempatan untuk hidup si korban dan saya itu lebih luas. Jadi saya nggak bisa tidur semalam, saya bikin api kecil. Api unggun kecil, kita ngobrol, berbagi. Ternyata Nur Rohim itu aslinya orang ini bang, Pemalang, Jawa Tengah. Pemalang, Jawa Tengah, jadi kuliah di Jogja bang. Dan mohon kepada yang nonton mungkin tahu alamat Nur Rohim. Saya ingin ketemu sih bang. Waktu itu Nur Rohim, si Bang Nur Rohim itu Baim sempat ke Bandung bang. Ke Bandung ketemuan. Ya kakinya luka bakarnya sini bang masih putih bang. Jadi lukanya masih kayak ini kayak luka bakar putih semua sini bang. Dan dia cerita waktu wisuda itu pakai kursi roda bang. Oh jadi naik Argopuro waktu kuliah nih? Iya bang, ceritanya syukuran bang habis lulusan, naik tapi belum wisuda. Oh iya. Itu ceritanya.
Jadi dia cerita panjang lebar lah. Jadi tentang kejadian itu langsung ya pas wisuda juga pakai kursi roda. Dan sempat juga juniornya datang bang. Ke Bandung. Iya ke Bandung. Silaturahmi kebetulan ada semacam kerjaan ya. Iya. Di Bandung penelitian jadi ke Bandung. Karena kita kebetulan ada Facebook ya, kita komunikasi di Facebook. Yuk mampir aja ke Bandung. Mereka bawa surat ucapan terima kasih dari organisasinya juga bang. Sama bawa tas yang ditinggal itu carrier bang. Iya. Dibawa juga. Dibawa juga bang. Cuman yang disayangkan sampai hari ini saya nggak ketemu sama Nur Rohim. Hilang kontak bang. Berarti terakhir kali ketemu tuh di Bandung aja? Pas di Bandung aja bang. Udah berapa tahun tuh? Ya sekitar 2002 tambah sekitar 2 tahun 2004 bang. 2004. Sampai hari ini ya 20 tahun yang lalu, 26 tahun, Okay. 21 tahun yang lalu bang. Sampai hari ini nggak ketemu. Cuman jejak yang saya tangkap itu pas kita berdua itu yang kejebak itu pas di atas hutan lumut itu dia bilang saya alamatnya maksudnya daerahnya daerah Pemalang bang. Yang saya tangkap begitu. Jadi saya pingin sekali ketemu, sampai hari ini nggak ketemu juga bang. Bukan maksud pingin tahu kabarnya gitu, silaturahmi aja. Nah udah gitu singkat cerita kan kita sampai pagi sampai komen, lu nggak tidur kan? Enggak bang. Ya saking senengnya sebenarnya bukan karena jadi bunga lah kata Sundanya. Aduh bahagia nih saya bisa ya selamat lah bisa lepas dari itu. Udah itu langsung kita bikin tandu bang. Karena jalurnya udah nyaman kan bikin tandu. Bikin tandu kebetulan betul kata Komeng saya ngambil kayu. Dan itu juga harus izin kan. Saya dalam hati izin, bismillah saya izin ngambil kayu. Buat tandu karena kepepet. Kan kayu hidup itu kan, kayu yang kokoh, lurus. Bikin dua. Sebenarnya Komeng itu bawa ini, webbing bang. Oh, Bang Komeng nih? Iya 2 webbing. Nah di situ maka pentingnya alat itu ya salah satu peta kompas, webbing. Kalau saya waktu itu nggak bawa webbing bang, cuma pakai sarung. Oh jadi webbing yang itu dari bawah dari Bang Komeng nih? Iya, dibikin tandu. Dan pertama tandunya tiduran, mungkin karena nggak nyaman, langsung tandunya dirubah jadi duduk posisinya kayak di foto itu kan. Jadi kayak Jenderal Sudirman kan. Iya benar. Duduk, bikin tandunya jadi lebih safety bang. Cuma dialasin pakai sarung bagnya dia. Jadi sarung 2 itu disatuin bang kalau Bang Komeng. Disambung namanya sarung bag kalau anak-anak Bandung bilang. Disambung buat tilamnya, buat alasnya. Nah itu kalau boleh tahu yang foto itu siapa tuh? Saya bang. Oh itu Om Yatno yang foto? Iya kebetulan saya lagi gila foto bang. Kebetulan saya bawa kamera LSR Nikon FM2 bang, dan filmnya masih ada sebagian. Saya ambil dokumentasi Bang Komeng gitu kan, bawa tandu, saya foto. Terus karena jalannya gak enak bang itu bang, karena udah daerah datar kan. Dari Taman Lumut itu ke Taman Hidup udah datar bang, juga gede juga. Nah langsung kita kumpul di Taman Hidup bang. Karena pagi jam 8 paling sekitar 30 menitan bang udah nyampe. Nah di situ kita nunggu bang karena informasi dari Dini nanti jemput kan. Kita nunggu masak-masak air gitu di situ bang, ngabisin snack-snack kayak sukro kayak gitu. Sambil nunggu jemputan. Tiba-tiba ada jam 12 lagi. Anehnya jam 12 lagi bang. Jam 12 malam? Siang. Oh siang, oke. Ada orang-orang manggil lagi, itu Yatno, Baim gitu. Penduduk bang, saya di sini, seneng banget bang, datang. Di situ datang ternyata dipimpin langsung oleh Kapolsek bang. Kapolsek Krucil, Bermi. Masih ingat namanya tuh pak? Pasimamora pak. Pasimamora. Pasimamora bang, ya namanya Pasimamora. Jadi di sini juga pakai sini saya mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada warga Bermi, salah satunya yang gondrong itu di foto bang, itu namanya Grandong, Mas Grandong. Mas Grandong. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk masyarakat Bermi, terus Pasimamora khususnya. Saya ucapkan banyak terima kasih barangkali menonton ini. Saya hutang budi sama beliau-beliau di sana. Semoga menonton ya. Semoga mereka menonton. Terus dari situ kita serah terima bang, ada upacara kecil. Serah terima bang, ada di foto nanti. Udah kita jadi kayak upacara kecil bang di Taman Hidup nih. Taman Hidup itu yang mimpin Pak Simamora itu. Kita serah terima Baim lah. Ya ini Cina Baim udah selamat. Selanjutnya diserahkan kepada warga yang bawa. Full dari Taman Hidup ke kampung
warga kita. Dan yang hebatnya Denny ikut naik bang, ternyata ikut omongan itu. Ikut naik sama warga. Dan waduh, di situ kita kayak lebaran, salaman peluk-pelukan. Aduh, kita kasih makan lagi, terus masih ada berapa frame foto yang kosong kan. Kalau dulu zaman pasti negatif foto banget 36, bonus 4 kalau nggak salah. Jadi masih ada berapa frame foto-foto temannya Komeng yang nggak bisa naik itu, yang siaga untuk kalau ada emergency kan, ada rekan yang tertinggal tuh di Bermi, naik juga bang. Saya lupa namanya, jadi semuanya full rekan Komeng naik ke Taman Hidup. Situ kita foto-foto bang, termasuk salah satunya foto di jembatan itu yang panjang itu di Taman Hidup, terus ada di dekat Jangan Bekas Pemburu itu bang. Bivaknya kan itu mau permanen itu bang. Oh, udah ada ya? Udah ada bang. Maksudnya bivak itu mau bivak dari ini bang, pemburu bang. Oke. Bivak kecil, jadi pemburu sengaja bikin dari ilalang bang. Iya. Nah di situ foto-foto frame. Selanjutnya sampai desa terakhir itu dijemput sama jeep bang. Dari desa terakhir bang, deket Hutan Damar itu bang. Oke, dijemput jeep. Jeep ya. Dari Kapolsek atau? Kurang tahu bang, itu mungkin bantuan dari Kapolsek udah koordinasi mungkin bang. Karena dulu zaman sinyal masih susah, walaupun sebenarnya Catur juga bawa HP, Denny juga bawa HP. Cuman zaman dulu kan HP Cenit itu yang belum ada foto karena sinyalnya udah masih susah. Udah waktu itu jam sekitar udah menjelang maghrib bang. Sampai kampung, langsung di situ naik jeep atau kolbak kalau nggak salah bang. Kolbak dari situ langsung saya ke Kapolsek, Kurucil, Bermi, langsung si mobil itu langsung ke puskesmas bang. Nganterin korban. Dan info terakhir, begitu dibuka udah belatungan bang. Kakinya bang. Kakinya udah belatungan, terus apa? Padahal saya bawa antibiotik waktu itu bang. Karena kebetulan di perusahaan ada klinik kan. Begitu mau jalan, minta antibiotik dan sebagainya. Saya kasih antibiotik bang. Habis satu kebet. Dan akhirnya puskesmas gimana tuh? Kalau itu saya nggak ikut bang. Oh nggak ikut? Iya, karena saya minta surat jalan bang. Salah satu yang ada di video itu kan ada surat dari kepolisian itu. Oh, Itu adalah surat penyelamat bang. Nah ini nih surat. Boleh diceritain Om tentang surat itu nih. Kenapa bisa ada tuh? Jadi ceritanya saya kan cutinya cuma sekitar 7 hari bang. 7 hari 8 hari lah. Kalau mangkir 4 hari lebih kan peraturan perusahaan berarti tanpa keterangan berarti dianggap mengundurkan diri dan terancam PHK bang. Nah dari situ karena kebetulan istri juga sebenarnya nelpon bang ke Kapolsek. Pertama Surabaya katanya di wartel itu kan. Dulu kan ada buku kuning itu bang, nyari-nyari. Ke Surabaya langsung diarahkan kemana bu? Kerawang. Langsung kedua Argopuro, oh berarti di Krucil di Bermi gitu. Langsung di Bermi lah, langsung teleponan juga sama Kapolseknya. Langsung si Kapolseknya itu nelpon sama pimpinan kita bang. Pimpinan perusahaan. Kebetulan kita kan yayasan Polri. Jadi purnawirawan, jadi ngobrol dan bahkan menawarkan untuk dikirim helikopter bang. Untuk evakuasi? Iya, untuk bantu evakuasi. Diceritain, oh ini lagi ada kejadian gini-gini kata Kapolseknya. Karena kebetulan Denny udah turun, istri nelpon, Denny juga udah turun. Jadi udah tahu informasi kalau lagi terjebak di atas dan minta bantuan. Dan sempat ngasih bantuan helikopter juga dari perusahaan itu Yayasan Polri itu mungkin dari Surabaya atau dari kepolisian Surabaya itu nggak tahu ya, mungkin dari itu sesama polisi ya, tinggi polisi, jadi nggak usah pak kan udah aman ya udah. Nah cuman pesannya untuk menguatkan bukti ya harus ada surat tertulis dan dibikinlah dulu zaman ketik tangan dan Denny yang bikin, terus Denny yang menghadap sama saya kayak diinterogasi. Langsung kejadiannya di mana? Di Taman Kering namanya bang. Taman Kering? Iya, jadi keingetan itu kejadian kecelakaannya di Taman Kering bang. Jadi antara Aing Kenik, Cisentor, tengah-tengah kayak ada savana panjang. Itu disebut orang lokal itu Taman Kering bang. Oke. Baru tahu nih saya nih. Demi saya juga begitu ditunjukkan, kebetulan saya bawa peta kan. Di situ kan kumpul semua bang. Dari Koramil, Kapolsek langsung liatin petanya di mana Kang? Gini. Oh ini di mana Mas? Sini ini. Oh ini namanya Taman Kering kata beliau. Ya dari tanda-tanda Medan kan. Ini Aing Kenik, nanjak langsung ini datar. Oh berarti di sini Taman Kering. Nah kejadian si korban pertama ketemu itu Taman Kering namanya bang. Taman Kering. Tuh.
ketik tangan bang, tik 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 masih manual kan. Baca dulu, baca langsung baru tanda tangan. Alhamdulillah surat sakti bang. Dan berhasil tuh ya? Berhasil lolos. Dan kita paginya langsung sama Komengan satu bis sama rombongan Jakarta. Oke. Satu bis, cuman mereka nggak tahu jalan kemana, maksudnya nggak langsung ke Jakarta mau main ke Bromo atau kemana. Nah kita langsung ke Bandung bang. Nah, iya. Akhirnya setelah kejadian itu menjadi kesan cerita sampai saat ini yang nggak bisa dilupakan ya. Sangat bang, buat saya mah itu kalau Argopuro mungkin kalau orang naik gunung sekedar fun aja, kalau Argopuro buat saya gunung atau Argopuro itu adalah pesantren buat saya bang. Pesantren? Pesantren bang. Gimana tuh maksudnya? Jadi ya kalau dibilang jahiliyah dulu bang, saya hidupnya masih ya nakalnya bukan anak muda, udah punya anak 2 ya, masih ya maaf aja masih ya minum kadang-kadang bang, masih gini bang. Yeah. Ya, tapi semenjak dari Argopuro full bang, saya tinggalin. Oke, berarti nih kejadian ini menjadikan sebuah pelajaran hidup yang sampai saat ini nih Om. Teramat sangat bang. Buat saya gunung adalah pesantren, bukan untuk sekedar main aja bang. Yang merubah hidup saya, ya alhamdulillah gitu bang. Berusaha untuk lebih baik lah bang. Oke. Nah nih Om, saya pengen lebih jelas lagi dia. Ya ini kan perjalanan Argopuro kan makan waktu kalau dihitung dari hari pertama sampai terakhir 11 hari ya? 11 hari bang, sampai kampung. Ini kalau boleh tahu 11 hari ini selama otomatis logistik habis dong Om? Iya bang. Perjalanan Argopuro pada tahun itu berapa hari sih? Estimasinya gitu? Estimasi 5 hari bang. 5 hari? Iya. 6 hari berarti logistik udah habis tuh? Karena waktu itu ada cadangan 2 hari bang. Saya setiap perjalanan pasti ada cadangan lah. Berarti 7 hari? 7 hari bang. Sisanya itu gimana tuh? Cara bertahan hidup? Survive bang. Salah satunya? Salah satunya kita makan tumbuhan yang kita paham. Oke. Ya kayak selada kayak gitulah, palem apa dibelah kayak gitu. Pokoknya ada pisang sisa kebakaran itu dibelah apanya? Dalamnya diambil umbutnya. Saya makan bang seadanya bang. Dicampur dengan mie itu misalnya 1 dibagi 4. Oke. Dibagi 4 maksudnya bumbunya biar ada rasa gitu. Udah di manage bener-bener bang. Karena kita nggak tahu sampai kapan kan waktu itu. Tapi pada intinya patokannya pokoknya Sabtu Minggu lah. Kalau Sabtu Minggu ada orang naik berarti aman kan. Kita bisa minta bantuan evakuasi. Ternyata Sabtu Minggu nggak ada orang naik. Oh aduh udah. Berarti selama sisa hari itu bertahan hidup dengan makan tumbuh-tumbuhan aja? Makan tumbuh-tumbuhan bang. Survival aja. Okay. Makanya ini udah kurang makan ngegenong gini bang. Bergetar kayak gempa. Ini kan berhari-hari Om ya? Iya. Dan otomatis mental kena dong? Kena bang. Yang paling kena kata saya juga saya bang sebenarnya. Seharusnya karena saya meninggalkan 2 anak. 1 yang 3 tahun, yang 1 hampir 3 tahun setengah sama 1 tahunan bang. Istri. Ya salah satu rekan korban juga udah ngejepret bang. Benar sih benar. Udah matanya kosong. Udah bener-bener. Cuman di situ kita kan sebagai muslim juga percaya hal gaib bang. Begitu yang dalam penantian panjang itu yang panjang disebut saya bang. Yang menunggu jemputan itu bang. Kata Bang Komeng menunggu waktu itu. Pas kita berpisah itu bang. Dari maghrib ke jam 12 itu. Wah ngeri bang. Kalau mau dikatakan. Ya itu hal-hal mistis tuh yang kayak denger gamelan itu bang. Okay. Ya saya sebagai muslim juga percaya hal-hal gaib. Karena itu harus diimani. Cuman kita yang nggak boleh itu apa? Menjadi apa? Kita memujanya. Kita menjadi abdinya. Nah kita nggak boleh kan sama jin gitu. Biarlah kita hidup berdampingan. Karena kita terlahir pun dengan hal gaib kan. Kita ada kembaran kita kan. Korin kita kan. Jadi bukan sesuatu hal yang wah itu gaib. Ya gaib biasa aja. Kita hidup berdampingannya biasa. Dia dengan hidup dunianya gitu. Yang penting jangan ganggu dan kita juga nggak boleh ganggu. Kayak contoh kecil bang, motong pohon. Saya mah harus kata Sunda mah amit gitu. Maksudnya kita harus permisi bang. Waktu motong tandu itu kan benar-benar pohon hidup bang. Saya potong ya bismillah. Maaf saya minta kayunya. Potong. Nah, sampai pada akhirnya dari pendakian tersebut bertemu korban ini. Otomatis nggak kenal dong Om sebelumnya? Sama sekali nggak kenal dan tidak ada dalam skenario bang. Iya. Ini hari keberapa sih Om kalau Kalau hari kedua bang. Hari kedua kan pertama kita datang langsung naik. Kita camp di Taman Hidup. Taman Hidup lanjut targetnya Cisentor. Ternyata di bawah Cisentor antara Aingkenik, Taman Datar kata orang sana itu ketemu korban bang. Nah korban dalam kondisi memang sudah terbakar? Sudah terbakar kakinya dan lagi gogoeran apa kata bahasa Indonesia lagi berbaring bang. Sambil teriak tolong gitu.
Oke. Waduh itu api sekitarnya masih nyala Bang. Kita juga belum ngambil keputusan ini gimana, langsung udahlah mundur, langsung tarik. Nah ini kan sampai membusuk Om ya? Iya. Yang saya dengar cerita dari Om Den ini kakinya itu nempel sama sepatu. Betul sekali Bang. Jadi sebenarnya udah safety pakai sepatu. Sepatu itu sepatu dari saudaranya yang kerja di ini Bang, di bandara Bang, sepatu safety Bang. Oke. Nah itu jadi tembus ke sini Bang. Langsung nempel Bang. Oke. Dalam kondisi nggak sadar itu nempel? Ya dia mungkin sadar Bang. Aduh. Dan saya juga nggak ngerti karena panasnya tinggi itu mungkin akumulasi dari panas dia jadi nginjak kata Sunda itu nggak gebros Bang apa? Jadi di bawahnya ternyata itu kan akar halus. Iya. Jadi akumulasi panasnya kan lebih tinggi kayak oven kan? Iya. Panas tinggi udah berapa hari misalnya keinjak langsung bros. Oke. Tembus sepatunya Bang. Korban akhirnya tarik mundur nih Om. Tarik mundur dulu dekat pohon besar. Kakinya terbakar tuh. Masih ya bekas bakar itu. Nah, ada sempat pengecekan nggak sih Om? Nggak sempet Bang. Karena langsung ditutup pakai kaos kaki baru kayaknya. Oh gitu. Iya. Cuman kelihatan apa GI kalau basah Bang. Iya. Basah-basah gitu. Jadi di sini udah nempel basah. Penanganan pertama gitu. Kalau saya paling dikasih antibiotik waktu itu Bang. Oke. Saya kalau B tadi dia nggak mau buka kan. Saya antibiotik biar nggak infeksi lah maksudnya. Iya. Kasih antibiotik. Oh jadi waktu dipukul mundur langsung ditanganin tuh? Iya Bang. Cuman waktu itu sempat pisah dulu Bang. Loh, kan apinya nyala Bang. Oh gitu. Iya. Bisa gimana tuh? Jadi dari Taman Datar ke Aing Kening kan agak jauh Bang. Iya. Kita sempat pisah dulu. Oke. Sempat pisah semalam Bang. Semalam? Semalam kan. Jadi kita mau jemput ke sana apinya gede Bang. Kita nggak berani. Udah kita survive aja ya patokan itu. Karena saya tahu di situ ada air. 3 hari tambah air teh Bang. 3 hari tambah kita harus di air aja. Jadi saya tarik ke air dulu. Terpisah sama api? Iya karena kan semak itu rapat Bang, di atas kepala itu kan semak itu udah rapat Bang, kita nggak mau maju. Kita nggak berani Bang. Waktu itu pikiran juga masih sehat. Nggak maju Bang, keselamatan penolong yang utama katanya maju. Udahlah mundur dulu, waktu itu masih ketawa-ketawa Bang. Belum kebayang berakhir sampai berhari-hari masih. Tarik mundur, udah tarik mundur dulu. Teriakin Baim. Belum tahu nama. Oh masih ada sahutan, oh berarti hidup. Mau jemput nggak bisa Bang. Karena terhalang sama api. Nah, pagi-pagi baru kita usaha jemput, kita evakuasi, tarik ke situ. Oke. Nah, ini Om Yatno kan mempunyai basic ilmu survive ya? Alhamdulillah Bang, tahu survive. Pada saat itu tuh. Iya, survive, navigasi itu kan basic banget Bang. Nah, punya pikiran kalau misalkan memang semua metode dipakai ternyata memang nggak ada jalan keluar nggak? Ibaratnya pemikiran, oh kalau memang kita nggak selamat, ya udah gitu pasrah gitu. Kalau itu enggak Bang, kalau pasrah enggak. Oke. Jadi justru yang bikin kunci sukses sebuah survival itu adalah semangat untuk hidup Bang. Semangat untuk ya izin bukan menggurui Bang ya, saya kan kadang belajar itu survival itu kan bisa disingkat Bang. Jangan zaman dulu kan komando, kalau sekarang kan stop. Mungkin survival itu sadarilah sungguh-sungguh situasi S-nya kan. Punya untung malang terhadap ketenanganmu. Jadi ketenangan kita harus kuasai Bang. Nah, terus F, Viva hidup, pelihara dia atau jaga dia, semangat hidup itu harus membara terus Bang. Kunci utamanya. Iya itu. Terus I-nya ingat di mana kau berada, ini sekitar gimana. Nah itu rumus itu saya pakai bener Bang. R-nya rasa takut harus dikuasai. Vakum harus diisi, jadi kita ngobrol dan sebagainya. Salah satunya vakum harus diisi Bang. Jangan sampai kemasukan halusinasi itu Bang, pas denger ning nong. Aduh, kata saya langsung kita ngobrol. Itu vakum salah satu. Makanya harus komunikasi. Komunikasi Bang. Terus ada adat istiadat A-nya kan harus diikuti atau dihormati kan Bang. Terakhir latihlah dirimu belajar selalu. Nah itu falsafah itu singkatan survival itu basic banget Bang. Kalau sekarang kan stop Bang. Makanya stop kan. Kalau sekarang stop jadi apa? S-nya sit. T-nya think. Langsung O-nya orientasi, R-nya stop, P-nya planning kan. Kalau tersesat atau itu kan sekarang stop. Kalau dulu mah belum terkenal Bang, masih zaman buku bukan digital. Itu juga minjem dari itu diklat PDW, minjem lihat survival. Karena dulu kan masih terbatas ilmu Bang. Semua ilmu gunung hutan kan dari angkatan darat dulu. Nah itu. Zaman dulu dari angkatan darat ya? Iya, kita diktatnya kan kadang-kadang minjem yang udah pendidikan wanaji, pinjem dong. Kadang-kadang secara legal itu kita ilegal ya, kita fotokopi, kita pelajari Bang. Karena
Dulu kan banyak teman Wanadi kayak Kang Njang itu, Ajo Ojos itu, saya banyak belajar, baca, tahu, oh gitu-gitu. Dan bener itu Bang, harus diterapkan. Jadi ibaratnya ya kalau boleh pesen ke generasi muda Bang, karena saya sedih Bang setiap dengar orang naik gunung meninggal Bang. Iya, karena apalagi bulan-bulan ini nih Om nih. Di bulan ini tuh ada 7 tragedi pendaki yang memang meninggal. Padahal udah zaman digital Bang, ilmu tinggal klik Bang. Kalau dulu Bang, kalau pengen ilmu itu harus datang ke senior, betul, ke rekan kita. Kalau mau perjalanan juga kayak gitu. Ya contoh kecil kata kita dari Jakarta ke Argopuro perjuangan Bang Komeng ya. Makanya saya wah jasamu abadi bener Bang. Naik angkot dari base camp atau rumahnya baru ke Senen kan. Dari terminal Senen, stasiun Senen kan. Langsung turun misalnya nyambung lagi kereta ke Probolinggo. Turun naik bis, nunggu lagi turun naiknya udah mah barang sebenarnya perjuangannya Edun Bang. Beda dengan sekarang tinggal aplikasi datang depan rumah, depan gang, jemput udah enak banget kan. Kalau ikut trip bahkan diantar dari pintu ke pintu kan. Jemput depan pintu, antar ke puncak, pulang antar lagi. Ya kalau Bang Komeng zaman saya kan perjuangan untuk naik gunung luar biasa. Luar biasa. Tapi ya jangan karena kemudahan itu kenapa bencana malah makin banyak gitu. Betul Bang. Walaupun kematian memang udah ada garisnya Bang. Tapi sebenarnya kita bisa. Ya ikhtiar kita adalah dengan meningkatkan ilmu. Ya salah satunya ya saya alhamdulillah syariatnya bisa selamat keluar dari Argopuro itu kan karena ilmu yang saya dapat Bang. Survival lah, navigasi lah. Kalau waktu itu saya nggak bisa survival, ngambil keputusan salah, mungkin saya juga kayak yang di Lawu Bang. Tahun berapa waktu itu Bang, yang Lawu itu Bang? Yang 7 pendaki meninggal terbakar. Wah itu saya nangis Bang. Nangis karena saya jujur pernah ditawarin juga difilmkan kisah saya sama Bang Komeng. Kisah ini? Iya. Waktu itu Komeng dikerja di film pernah. Saya tolak karena waktu dulu saya idealis Bang. Takut jadi ria katanya. Dalam hati saya takut pupujian kata Sunda. Tapi semenjak kejadian Lawu itu saya wah seandainya kisah ini diceritakan mungkin ada orang yang mendengar atau melihat mungkin kan jadi hikmah, jadi ilmu. Betul kan. Banget. Bagaimana cara bertahan, ngambil keputusan statis atau dinamis. Dan pentingnya ilmu bukan skill aja. Kan sekarang gaya-gaya Bang, pakaiannya Bang, produk luar semua. Wah keren lah Bang, saya juga kadang cuma longo gitu, keren loh. Tapi bencana di gunung makin banyak, sedih Bang. Semoga di kisah ini teman-teman pendaki ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang bisa mengambil pelajaran nih Bang. Betul Bang. Wah gila, 11 hari di Argopuro. Pulang dari Argopuro kan saya agak trauma dengan gunung. Jadi stres aja Bang. Jadi kayak orang stres aja, asli Bang. Efeknya justru sesudahnya Bang. Kalau pas lagi itu semangat hidup tinggi terjaga, tapi begitu nyampe ke Bandung udah mulai itu agak stres kayak trauma gitu Bang. Waktu itu saya masuk ke Darut Tauhid Bang. Darut Tauhid. Di Darut Tauhid kebetulan ada santri siap guna waktu itu Bang. Saya masuk ke situ karena kenapa harus masuk Darut Tauhid karena lihat maaf apa aja Agim kan menwa itu resimen mahasiswa jadi dandanya kayak pendaki gunung Bang, pakai boot tentara, pakai sepatu tentara kan, PDL hitam kan, itu wajib Bang kalau dia. Dan santri siap guna itu bukan hanya ngaji aja Bang, kebencanaan juga diajarin Bang. Nah di situ jadi ada semacam mirip-mirip lah, saya basicnya suka berpetualang dan dananya ya, cocok lah, saya masuk situ Bang. Berapa tahun tuh? Kalau di SSG itu ngaji praktis Bang 3 bulan. Oh 3 bulan. Dan saya ngaji itu paling bodoh Bang. Yang lucu kan yang lain itu ya namanya orang pesantren pada pintar ngaji Bang. Saya nggak bisa ngaji Bang, jujur Bang. Oh berarti dari nol ya? Dari nol Bang. Saya langsung waktu itu masuk ada lembaga jendela hati, lembaga pengajian yang khusus ngajarin mulai belajar tajwid dan sebagainya, belajar sholat. Untuk belajar ngaji aja semenjak Argopuro Bang. Makanya saya katakan Argopuro adalah pesantren buat saya itu. Karena merubah semuanya. Merubah semua Bang. Saya belajar ngaji sampai ikut lembaga jendela hati itu Bang. Ada lembaga ngaji itu. Di situ belajar tajwid. Terus belajar sholat di Darut Tauhid yang benar dan sebagainya. Sampai pada akhirnya Om Yatno ini terjun ke dalam misi kemanusiaan. Sampai detik ini Om. Dan itu Bang, efek dari Argopuro itu jadi trigger Bang. Jadi ke saya itu setiap ada bencana itu pinginnya ngebantu Bang.
begitu kejadian kayak di Aceh bang, tsunami, saya udah daftar cuti, cuman Allah berkehendak lain saya tidak berangkat bang. Karena waktu itu saya daftar ke lembaga ada suatu lembaga yang benar-benar tertib dan disiplin bang. Jadi begitu 1 minggu di rolling bang, naik pesawat cepat dan di rolling. Waktu itu saya cuti udah habis dan nggak berangkat. Waktu ke Aceh ini. Waktu ke Aceh tsunami itu bang. Teman saya ada juga yang ikut organisasi lain. Itu sampai sebulan bang ketahan bang, nggak bisa balik. Di sana. Ya walaupun untungnya dia penganggur, apa maksudnya orang bebas ya. Jadi aman karena seorang kerja bang. Jadi saya disiplin waktu, maksudnya takutnya kejadian lagi. Jadi saya ikut organisasi yang tepat waktu seminggu. Saya harus pulang lagi dan rolling lagi. Ternyata 1 minggu itu habis bang, saya nggak dipanggil juga bang. Tapi niat mah udah bulat bang. Dan ini terjun sebagai relawan lah. Relawan bang. Relawan ini memang atas kemauan sendiri tuh. Nah, jadi kita harus bisa membedakan kalau relawan itu nggak ada yang bayar bang sebenarnya. Kita sendiri. Kadang-kadang ke operasi SAR lokasi kadang-kadang pakai biaya sendiri. Tapi kadang-kadang ada juga lembaga yang baik hati ya, punya habisnya punya donatur, dia ngasih ini tiket untuk organisasi yang berangkat. Kedua, lebih baiknya lagi kadang-kadang dapurnya itu dijamin bang. Jadi misalnya kamu pergi seminggu ya dapurnya diganti nih selama seminggu. Tapi kalau saya untuk sementara belum ada lembaga bang. Jadi bergerak atas sendiri aja. Ya. Dan qadarullah saya sama Enjang itu Mang Ojos yang harapan itu jadi sampai hari ini dekat. Pas Mang Ojos ada di Lombok pas bencana gempa itu langsung nelpon. No, mau berangkat ke Lombok nggak bencana? Oh ya mau. Ini saya siapin tiketnya. Jadi ada lembaga khusus dibeliin tiket bang saya. Saya berangkat sendiri ke sana dan saya bantuin bang di sana drop logistik. Di kaki gunung ini Rinjani. Rinjani. Iya. Gila, dari Argopuro maknanya luas banget ya Om. Merubah hidup saya bang. Merubah hidup. Segalanya bang. Segala itu. Pola pikir, pola tindak bang. Jadi ya saya takut, bukan begini bang, bukan apa-apa, takut kesempatan hidup nggak datang 2 kali bang. Itu yang saya ambil hikmahnya. Jadi apapun langkah saya berusaha untuk takutnya ini adalah kematian saya terakhir hidup saya yang terakhir bang, kematian datang. Jadi apapun yang saya lakukan saya berusaha untuk bertimbang bang, jangan sampai mati sia-sia lah ibaratnya gitu bang. Sampai pada akhirnya merubah jalan hidup dan karir juga. Alhamdulillah bang, jadi semenjak itu kan jarang naik gunung bang, walaupun semenjak Argopuro itu saya sempat naik gunung 2 kali, sama Bang Komeng sekali ke Slamet, sama Bang Denny itu bawa tamunya. Kedua saya ke Semeru juga. Ke Semeru juga sama Bang Denny. Ternyata Bang Denny juga merubah hidup sebenarnya bang. Kalau mau jujur teman Bang Denny Jakarta itu semuanya OD bang. Itu semua udah nggak punya teman dia. Habis dia terselamatkan karena hidup naik gunung itu bang. Temannya habis bang. Tahu persis saya bang. Tahun-tahun itu ya Om. Iya tahun itu ngeri bang. Saya pernah ikut salah satu namanya almarhum ya. Itu ngantar ke Slamet bang. Ke Semeru. Dan dia udah tobat katanya nggak akan ini. Ternyata selang berapa tahun kabarin si A meninggal bang Denny. Teman saya udah habis. Ya alhamdulillah Denny hidup ya setelah Argopuro mungkin ya sama dengan saya bisa memaknai hidup yang lebih baik. Ya alhamdulillah Denny sekarang punya anak namanya Adel juga. Aktif juga ya. Aktif naik gunung. Anak saya juga naik gunung juga. Naik gunung juga. Ya karena buat saya gunung adalah pesantren, pembelajaran. Nah, luar ada biasa. Sajak juga tuh kalau gunung adalah sekolah, ya ini ya. Iya, kalau saya gunung adalah pesantren. Pesantren. Luar biasa. Nah, Om Yatno ini sekarang kegiatannya sehari-hari apa sih Om? Kalau saya masih di lifeguard bang. Lifeguard. Iya, masih jaga penyelamat di kolam. Dan saya sama Denny juga masih satu kerjaan bang, satu kantor lah. Oh, satu kantor. Ya, beda divisi aja. Kalau Denny dulu kan di kantor, setelah pindah. Karena Denny orang ada bang sebenarnya. Bang Denny orang ada itu, JM itu pimpinan Karangsetra itu, tempat saya kerja itu, dulu uangnya dia. Kalau saya mah orang ya biasa-biasa. Oh, tapi dari kisah hidup sampai sekarang ini luar biasa. Jadi saudara bang. Jadi saudara. Nah kan Om Yatno kan sekarang aktif di dunia selam nih ya. Iya bang, alhamdulillah itu beasiswa bang. Itu gimana ceritanya Om? Ceritanya bang, ya karena udah diturun di itu pas kejadian di Argopuro itu bang. Jadi jiwa kemanusiaan kan tinggi bang. Saya kerjanya kadang-kadang kalau di Karangsetra itu kan bersihin kolam itu pakai scuba bang. Tempat dalam itu pakai alat selam. Nah suatu hari ada kejadian 2003 itu orang tenggelam bang. Namanya di
Situ Lembang. Situ Lembang itu danau tertutup. Maksudnya dulu masih bisa untuk umum, sekarang tertutup untuk latihan Kopassus, Bang. Oke. Saya ingat persis waktu itu tahun baru, Bang. Habis tahun baru ada orang camping. Jadi ya ini nggak tahu percaya nggak tahu tidak ya. Dia itu kayak terbawa halusinasi ke tengah-tengah, Bang, dan tenggelam. Malam-malam, Bang. Saya ingat persis itu anak daerah Sukajadi, Sukagali, Bang. Nah ya itu lucunya begitu dengar informasi ada orang tenggelam, butuh rescue, saya langsung merapat aja, Bang. Tanggal 2 tahun baru dengar tanggal 2 saya merapat ke Situ Lembang waktu itu. Situ Lembang saya daftar, SAR koordinator waktu itu kan daftar biasa kalau masuk operasi SAR kita harus tertib, Bang. Daftar nama siapa dan sebagainya, mau sebagai apa kan. Saya daftar waktu itu, saya ingat persis namanya Kang Adi Daging, Bang, senior Wanadri. Kang, saya mau daftar. Mau apa? Nyelam. Nyelam. Mana buka sertifikat tuh? Kalau bahasa Indonesia, kamu punya sertifikat nggak? Saya kan nggak ngerti, Bang. Kalau nyelam itu harus pakai sertifikat waktu itu, masih barbar. Nggak punya, Kang. Wah, mana mah bodor wae, cenah. Udahlah, di dia bantuan ngaliwat. Cenah. Wah, kamu bodor aja. Udah sini aja bantuin ngaliwat. Itu cikal bakal saya, Bang, ikut dunia selam. Oh, dari situ nih. Dari situ langsung kan harus ada sertifikat tuh. Cuma di Bandung waktu itu hil yang mustahil, Bang. Hil yang mustahil, Bang. Bandung kan pegunungan. Nggak ada, Bang, dulu bisa ngambil sertifikat di Bandung. Tapi takdir berkata lain, waktu itu 2009 ada angkatan laut latihan di situ, Bang. Di Bandung? Di Bandung, di kolam tempat saya jaga. Latihan, ada mayor, ada kolonel gitu, berarti lihat pejabat-pejabat lah. Nah, si pelatihnya pas saya lagi bersihin gitu kan, di dalam air, lihat. Langsung lihat begitu naik, ngajak ngobrol, Bang. Kamu udah punya sertifikat belum? Aduh, belum, Pak. Mau bikin sertifikat nggak? Mau. Udahlah, gabung aja katanya. Wah, nggak punya uang, Pak, katanya. Nah, waktu itu, zaman dulu itu sertifikat aja udah 3,5 juta, Bang. Tahun itu ya? Tahun itu, ya saya duit dari mana, Bang? Jujur, saya nggak ada duit waktu itu. Ya, Allah selalu mengirim orang-orang baik. Entah doa siapa, Bang. Saya dikasih beasiswa, Bang. Sama Angkatan Laut itu. Untuk ngambil sertifikat? Ngambil sertifikat. Orang lain bayar 3,5 juta. Saya cuma bayar 500.000, Bang. Kacau banget, Bang. Bisa ikut semua program pelatihan. Waktu itu pun saya jujur nggak punya duit segitu, Bang, 500 juga. Saya sewa pinjem, Bang. Ada sahabat saya tukang naik gunung juga, namanya Peri, Kang Peri. Saya pinjem sama beliau, datangin. Kang, pinjem duit lah, saya mau ngambil sertifikat ke Kang Peri namanya. Ada, Kang, sana ini, tapi buat kawin. Jangan lama-lama. Aduh, berapa bulan? Sekitar 3 bulan, 4 bulan lah. Udah lama, nanti saya bayar. Pinjem koperasi. Saya pinjem dulu Kang Peri itu. 500.000 duit mau kawin tuh. Pinjem, kasih ke Angkatan Laut. Punyalah sertifikat. Jadi mulai ngerti tuh, selam itu harus begini-begini dah. Salah nyeram yang bener itu begitu. Nah, udah di situ. Nganggur itu, Bang. Namanya ada level-level kan, Bang. Di selam itu kan ada open water, ada advance, kalau di posi bintang 1, bintang 2, lalu rescue, Bang. Udah rescue, lalu depth master instruktur. Buat saya itu, wah, mimpi lah, Bang. Nah, dari advance itu open water, bintang 1 itu, Bang, saya dapat lagi beasiswa, Bang. Halo Sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Kebetulan ada dulu namanya Kang Wawan Kapinis, anak Wanadri juga, Bang. Dia buka arum jeram. Saya pernah kursus sama Denny. Daftar pelatihan arum jeram. Nah, dengar beliau buka selam sekarang di Bandung. Nah, terus saya dikontak sama asistennya Kang Wawan, namanya Denny Bota, kebetulan kenal kan. Kang, katanya udah ngambil sertifikat selam. Udah, tolong bantuin Kang Wawan lah, karena udah tua kasihan katanya. Oke lah, kata saya. Karena saya juga seneng kan, hobi bantuin beliau, Bang. Ngajar brimob, ya Bang, bantuin nyiapin alat, Bang. Langsung setiap misalnya ada pelatihan di Pulau Pramuka ikut. Tapi nggak dikasih uang, Bang. Ikut-ikut aja tuh? Ikut aja, cuman dikasih bonus di sekolahin. Beasiswa lagi, naik bintang 2 atau advance. Lanjut lagi, berapa tahun, naik lagi rescue. Naik lagi DM. Dan sekarang instruktur. Instruktur pun itu beasiswa, Bang. Wah, semua tingkatan beasiswa nih? Alhamdulillah, Bang. Allah kasih kemudahan.
Beasiswa instruktur aja dulu bayar di posisi 14 juta hampir bang. Itu untuk pelatihannya aja bang, duit dari mana lah bang. Waktu itu saya udah instruktur, waktu day master, saya dikasih beasiswa dari KBB Bandung Barat bang. Bandung Barat itu jadi di posisi kan ada Pengjab, pengurus cabang. Salah satu pengurus cabang itu kalau pingin buka itu harus ada instruktur bang. Iya. Nah, sedangkan itu kan baru tuh, semuanya baru level 1 bang, baru open water. Kalau kebetulan saya udah day master kan bang. Iya. Nah, jadi kebetulan saya juga ngajar renang di klub Aquarius namanya. Jadi si pimpinan dari KBB itu, dari posisi KBB itu ya pengurus renang juga. Udah tahu kan, saya udah day master, langsung nawarin beasiswa. Dulu itu hampir 14 juta bang, untuk pelatihan doang. Oke. Pelatihan doang 14 juta. Aduh, dari mana kata saya? Dikasih bang, nih kamu ambil instruktur. Cuma nanti atas nama Bandung Barat. Biar bisa buka Pengjab. Wah, luar biasa. Itu pun masih magol bang. Belum bisa ikut kan di hotel acaranya bang, seminggu. Seminggu waktu itu langsung saya pinjam koperasi bang. Kan di perusahaan ada koperasi tuh. Pinjam 1,5 juta. Buat hidup seminggu di Jakarta. Langsung telepon orang Jakarta cari kontrakan daerah hotel itu kan. Biar pakai Grab kan, barang 15.000 atau 20.000 tiap hari. Cukuplah 1,5. Allah kasih takdir lain apa bang? Saya kan sebelumnya suka bantuin Angkatan Laut Cirebon. Nelpon bang, pas waktu 3 bulan sebelumnya diajak ada kerjaan, investigasi bawah air, jadi suka ngecek pipa-pipa Pertamina di Indramayu di Balongan. Saya tolak karena saya cutinya mau diambil buat instruktur. Ditelepon namanya Pak Nur Hayat. Mang, jadi ngambil instruktur. Jadi Pak, ini udah dikasih sama Pak Halim. Lagi nyari kontrakan. Ngapain cari kontrakan? Udah bareng sama saya. Loh, langsung aja jadi. Dan belum instruktur, belum. Udah bareng aja extra bed. Dibayarin seminggu bang. Uang 1,5 juta utuh bang. Dikasih ke bini. Jadilah instruktur. Ya. Jadi ibaratnya dari pelajaran pendakian 11 hari di Argopuro ini merubah hidup, dan kalau bisa saya ambil nih ya, segala hal baik yang kita lakuin bakal berbuah baik juga. Insya Allah bang. Oke, luar biasa. Kisah 11 hari di Argopuro dari pengalaman Kang Denny sampai akhirnya sekarang kita menghadirkan Om Suyatno. Semoga dari kisah ini bisa kita ambilkan pelajaran sebaik mungkin, apalagi buat generasi-generasi muda sekarang ya Om ya. Jangan outfit keren-keren nih, tapi buat ilmu-ilmu bertahan hidup ketika menghadapi situasi seperti kasus seperti ini nggak bisa. Apalagi belakangan ini banyak banget nih tragedi. Bahkan di Bali ini 7 pendaki yang meninggal di gunung-gunung Indonesia. Ini kan sangat disayangkan sekali Om ya. Nah, oke, Om Yatno, sebelum kita mengakhiri cerita, punya pesan-pesan nggak sih buat teman-teman semua yang menonton video podcast Om Yatno kali ini? Ya mungkin nggak beda jauh dengan yang abang tadi sampaikan. Ya selalu mengupgrade ilmu lah, apalagi sekarang zaman digital. Tapi kalau ilmu gunung itu nggak bisa bang, digital bang. Harus ketemu. Ibaratnya gitu, praktek navigasi nggak bisa kita cuma baca di internet bang. Kita harus praktek. Dan sekarang terbuka kok banyak bang, pelatihan-pelatihan. Benar-benar. Salah satu produk kan buka sekolah sekolah gunung gitu kan bang, pelatihan survival, produk gunung kan ada juga. Kalau Wanadi kan SPG, kayak saya juga jebolan SPG bang. Sekolah pendaki gunung juga ada tuh ya. Ada bang. Dan apalagi zaman sekarang udah banyak lah pelatihan. Banyak pelatihan bang, dan basic ilmunya juga di internet tinggal klik. Oke. Iya, kalau zaman kita dulu bang susah ya. Harus ke pinjam senior dulu buku, nih. fotokopi baru bisa baca. Datang ke senior soal mau ekspedisi, nulis dulu air terakhir di mana. Sekarang kesempatan lebih luas bang. Kedua, jiwa empati bang. Banyak cerita bang. Khusus saya juga suka aktif kan ya di IG gitu kan, baca pendaki ditinggalin, kayak diselamat gitu kan. Ditinggalin, meninggal juga banyak ditinggal. Nggak ada kayaknya, kenapa nggak jiwa empatinya? Harusnya kalau berangkat bareng ya pulang bareng gitu. Jangan ditinggal-tinggal gitu. Siapapun itu orangnya ya. Siapapun orangnya, walaupun apalagi satu tim dari berangkat bareng. Kok nggak kenal pun kita harus. Wajib lah.
Terima kasih Om Yatno udah mau berbagi kisahnya di besok pagi, melengkapi kisah 11 hari bertahan hidup di Sama-sama Bang, saya juga. Semoga ya Om ya, Baim ya atau Nur Rohim ya. Siap Nur Rohim. Bisa menonton video kali ini, orang-orang yang berperan pada tragedi tersebut ya. Nonton video kali ini dan syukur-syukurnya bisa melengkapi lebih detail lagi cerita kali ini. Oke. Saya juga banyak terima kasih Bang udah diundang Bang. Semoga saya bukan maksud ria sekali lagi Bang. Menyampaikan ilmunya, pengalaman saya, semoga bermanfaat untuk yang lain aja Bang. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, dari gue Indra, kurang lebih ya mohon maaf. Saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.